Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pragmatik yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Yuni Fitriani dan 2 rekan saya Adrita Wulandari dan Ardi Pranata. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang retorik interpersonal. Baik, materi pertama tentang maksim sopan santun dan materi kedua tentang aspek-aspek metalinguistik sopan santun yang akan dijelaskan oleh saudara Ardi Pranata. Kemudian, materi ketiga tentang ironi dan kelakar akan dijelaskan oleh saudari Dita Wulandari, dan materi terakhir tentang hiperbola dan litotes akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ardi Pranata. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei mengenai retorik interpersonal. Dalam memberikan retorik interpersonal, sejauh ini memusatkan diri pada prinsip kerjasama dan satu maksim, prinsip sopan santun, yaitu maksim kearifan dengan pembatasan contoh-contoh bahwa retorik mempunyai nilai penjelasan, dalam arti bahwa retorik mampu menjelaskan makna dan daya komunikasi. PK Gris hanyalah salah satu dari sekian komponen retorik ini. Maksim sopan santun. Selain maksim kearifan, terdapat juga jumlah maksim lain yang berkaitan dengan perilaku sopan. Sebelum maksim-maksim tersebut akan saya kemukakan secara umum bahwa sopan santun berkenaan dengan hubungan antara dua pemeran serta yang boleh dinamakan diri dan lain. Dalam percakapan, diri biasanya diidentifikasi dengan N, tetapi penutur juga dapat menunjukkan sopan santun kepada pihak ketiga yang hadir ataupun tidak hadir dalam situasi ujar bersangkutan. Karena itu, nama lain tidak hanya berlaku untuk pemeran serta yang disapa, tetapi juga untuk mereka yang ditandai dengan kata ganti persona ketiga. Penting tidaknya perilaku sopan santun yang kita tunjukkan kepada pihak ketiga beragam sekali dalam ditentukan beberapa faktor. Faktor kunci ialah apakah pihak ketiga hadir atau tidak. Faktor lain ialah apakah pihak ketiga di bawah pengaruh N atau di bawah pengaruh T. Selanjutnya, maksim-maksim PS cenderung berpasangan. Yang pertama itu maksim kearifan atau teks maksim, berpasangan dalam ilokusi-ilokusi impositif dan komisif. Yang kedua, maksim kedermawanan atau generosity maxim, berpasangan dengan ilokusi-ilokusi impositif dan komisif. Yang ketiga itu maksim pujian atau approbation maxim, berpasangan dalam ilokusi ekspresif dan asitif. Yang keempat, maksim kerendahan hati atau modestai maxim, berpasangan dalam ilokusi-ilokusi ekspresif. Yang kelima, maksim kesepakatan atau agreement maxim, berpasangan dalam ilokusi asertif. Dan yang keenam, maksim simpati atau sympathy maxim, berpasangan dalam ilokusi asertif. Selanjutnya, maksim sopan santun terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada maksim kedermawanan. Buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin. Buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Kebilateralan berarti bahwa dalam praktik maksim kearifan yang terpusat pada lain, dan maksim kedermawanan ini yang berpusat pada diri, tidak perlu dibedakan. Yang kedua, maksim pujian. Kecamlah orang lain sesedikit mungkin. Pujilah orang lain sebanyak mungkin. Maksim pujian bisa diberi nama lain yang kurang baik, yakni maksim rayuan. Tetapi
Istilah rayuan biasanya digunakan untuk pujian yang tidak tulus. Pada maksim ini, aspek negatifnya yang lebih penting, yaitu jangan mengatakan hal-hal yang tidak mengenakan pada orang lain. Yang ketiga, maksim kerendahan hati. Pujilah diri sendiri sedikit mungkin, kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Yang keempat, maksim sopan santun yang lain. Dibandingkan dengan maksim-maksim yang sudah kita bahas, evidensi-evidensi untuk maksim-maksim yang lainnya agak kurang. Namun ada beberapa yang patut mendapat perhatian. Misalnya mengenai maksim kesepakatan. Orang cenderung melebih-lebihkan kesepakatannya dengan orang lain dan juga mengurangi ketidaksepakatannya dengan ungkapan-ungkapan penyesalan. Baiklah, materi selanjutnya, aspek-aspek metalinguistik sopan santun. Sopan santun tidak hanya terungkap dalam isi percakapan, tetapi juga dalam cara percakapan dikendalikan dan dipola oleh para pemeran sertanya. Misalnya, dalam percakapan, perilaku tertentu mengandung implikasi-implikasi tidak sopan, seperti berbicara pada saat yang keliru, atau menyela, atau diam pada saat yang keliru. Karena itu, bila kita menuturkan sesuatu, kita kadang-kadang merasa perlu untuk menyebut tindak ujar yang sedang kita lakukan atau yang dilakukan oleh pemeran serta yang lain, supaya kita dapat memohon sesuatu jawaban, meminta izin untuk berbicara, meminta maaf atas kata-kata, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Wulandari, NIM A1B1190004. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu ironi dan kelakar. Daya ironi, sebuah pernyataan sering ditandai oleh pernyataan yang berlebihan atau pernyataan yang mengecilkan arti. Daya ironi sangat beragam. Ada yang mengecilkan seperti ironi Mark Twain. Ada juga yang menyinggung perasaan melalui perintah-perintah sarkastis. Ironi merupakan bentuk bela diri untuk memadukan seni menyerang dengan sebuah keluguan. Bila diakui adanya prinsip ironi sebagai suatu prinsip urutan kedua, kita seharusnya juga mengakui ada prinsip urutan yang paling tinggi yang menghasilkan efek sebaliknya. Agaknya, bentuk perilaku yang dikenal sebagai kelakar yang dapat menghasilkan efek yang demikian. Apa yang disebut prinsip kelakar itu sudah tentu kurang penting dibandingkan dengan retorik yang lain yang sudah dibicarakan. Ironi adalah cara yang ramah untuk menyinggung perasaan seseorang. Sopan santun yang mengejek atau moxpolens, sedangkan kelakar, banter ialah cara menyinggung perasaan untuk beramah tamah, mox impolites. Tetapi prinsip ini sering dimanifestasi dalam pernyataan yang santai, khususnya di antara anak muda. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hiperbola dan litotes. Dua bentuk bahasa tampaknya melanggar PK. Yang patut dibahas tersendiri ialah hiperbola atau pernyataan yang berlebihan dan litotes atau pernyataan yang memunculkan arti. Istilah-istilah klasik ini mengikatkan kita kepada peranan kedua bentuk tersebut dalam retorik interpersonal, dan juga menyadarkan kita bahwa terdapat kesinambungan antara berbagai makna retorik sejak zaman Aristoteles dengan makna retorik. Supaya strategi-strategi pragmatik ini dapat dipahami dengan baik, kita pertama-tama harus memahami bahasa untuk mengatakan kebenaran. Kita tidak perlu langsung memilih antara benar dengan salah. Sebagaimana kondisi-kondisi kebenaran sering
representasi sebagai nilai-nilai pada sebuah skala. Begitu pula mengatakan kebenaran juga dapat diperingatkan sesuatu dengan keakuratan n merepresentasi nilai-nilai skala itu. Dalam hiperbola, pemberian penutur lebih kuat daripada keadaan sebenarnya yang sedang diberikan oleh T, sedangkan dalam litotes terjadi sebaliknya. Hiperbola merupakan kecenderungan bahasa manusia. Agak sulit untuk dimengerti mengapa kecenderungan sebaliknya yaitu litotes juga sering terjadi. Sebagaimana dari penjelasan ialah terdapat dialektika antara hiperbola dan litotes yang agak paralel dengan dialektika antar sopan santun dengan ironi. Ironi merupakan prinsip urutan kedua yang mengorbankan sopan santun untuk PK. Demikian juga litotes merupakan prinsip urutan kedua untuk mengorbankan daya tarik pernyataan yang berlebihan untuk menaati kejujuran yang ada pada kalimat-kalimat yang mengecilkan arti. Bila hiperbola semakin tidak menarik karena orang tidak percaya lagi, maka taktik yang baik ialah melakukan sesuatu yang berlawanan dan mengembalikan kepercayaan orang dengan pemberian-pemberian yang kurang sekali bila dibandingkan dengan keadaan sebenarnya, sehingga pemberian itu tidak mungkin diinterpretasi sebagai sesuatu yang dibesar-besarkan. Namun, aspek yang lain ialah kecenderungan untuk mengurangi kejelekan yang ada pada suatu keadaan tertentu. Jadi, adverbial ketingkatan seperti sedikit dan agak sedikit yang fungsinya mengecilkan arti, khususnya digunakan untuk keadaan-keadaan yang dinilai negatif. Hiperbola dan litotes bukan prinsip-prinsip pragmatik, tetapi suatu kecenderungan umum, yaitu kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran sebagai akibat ketaatan pada suatu prinsip karena mentaati PS. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.